Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali melalui kuasa hukum melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Barreskrim Mabes Polri. Marzuki Ali turut melaporkan 4 elit Partai Demokrat yang menudingnya terlibat gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Kelima elit Partai Demokrat dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski tak merinci nama-nama kelima kader yang dilaporkan, kuasa hukum Marzuki, Rusdiansyah, menyebut 4 diantaranya merupakan pengurus Partai Demokrat, sementara 1 orang merupakan kader non-pengurus. Namun dipastikan 1 orang yang dilaporkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Laporan merupakan buntut dari pemecatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap Marzuki Ali pertanggal 26 Februari. Melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan di mana kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta. Pak Marzuki sebagai pribadi yang baik pada tanggal 2 sudah menyampaikan kepada Dugaan kudeta Partai Demokrat kembali memanas. Meski SBY selaku Ketua Majelis Tinggi telah angkat bicara, konflik di Partai Demokrat tidak kunjung reda. Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung terkait isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat. Sebagai pihak yang menjadi kambing hitam, Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus Panglima TNI era SBY, Muldoko juga tak tinggal diam. Pasalnya, dalam keterangan terbaru, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat bahkan menyebut jelas nama Muldoko. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Seperti berbalas pantun, Muldoko pun merespon pernyataan SBY. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya. Saya ingin mengingatkan, gitu. Karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Pernyataan Muldoko pun kembali disambut pendukung SBY. Andi Arief menyindir bahwa setelah isu kudeta mencuat ke permukaan, Muldoko tetap bergerak bersama kader yang bersekongkol. Sejumlah kader aktif hingga mantan anggota Partai Demokrat disebut-sebut menjadi aktor dalam rencana kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Partai Demokrat pun mengambil langkah tegas dengan memecat sejumlah kader yang dianggap pengkhianat, termasuk mantan Sekjen Marzuki Ali. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas laporan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali terhadap sejumlah kader Partai Demokrat dan AHY, sudah bergabung bersama kami pengacara Marzuki Ali, Rusdiansyah. Selamat sore Pak Rusdi. Selamat sore Mbak. Pak Rusdi, 5 elit Partai Demokrat siapa saja Pak selain AHY? Selain AHY, inisial SH, HK, SH, ya. HK, Sorry? RN, HK, HK, RN, RN, HMP. HNP. HMP ya. Boleh dijabarkan Pak? Siapa saja nama-namanya? Ya, karena ini praduga tak bersalah ya, kita sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh AHY dalam jumpa persnya pertama kali tanggal 1
beliau menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun faktanya kan para pengurus menyebut secara terang benderang nama klien saya. Nah, kalau praduga tak bersalah itu ya kita tidak boleh menyebut langsung nama orang. Baik, Pak Rusdiansyah, dilaporkannya atas dasar apa, Pak? Jadi pengaduan yang kami sampaikan di Barreskrim ini atas dasar 3 hal ya. Pertama, tuduhan pengambil alihan terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Yang kedua, klien saya dikatakan bahwa pengkhianat Partai Demokrat. Yang ketiga, beliau diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal fakta pertama, beliau belum mampu membuktikan kapan, di mana, dengan siapa klien saya bertemu untuk melakukan upaya kudeta terhadap Partai Demokrat. Baik, Pak Rusdi. Nama Pak Marzuki Ali, nama klien Anda disebut-sebut adalah salah satu penggerak pengambil alihan Partai Demokrat. Sementara ini juga Pak Marzuki Ali melaporkan 5 elit Partai Demokrat termasuk Ketua Umumnya AHY ke polisi. Berarti tidak akur ya Pak ya sebenarnya Pak Marzuki Ali dengan partai yang pernah membesarkannya? Oh, keliru ya kalau tidak akur ya. Itu perspektif mungkin di sebelah ya. Tapi kalau Pak Marzuki sebenarnya sejak munculnya nama Pak Marzuki berharap ada proses tabayun. Kan teman-teman memiliki nomor telepon beliau. Sebenarnya ada masalah apa Pak antara Pak Marzuki Ali dengan kepengurusan Demokrat sekarang yang dipimpin oleh AHY? Nah itu dia, kita sampai hari ini klien saya bingung atas masalah apa sesungguhnya. Ya kan, kalau ada masalah di internal, tolonglah jangan membawa-bawa orang yang tidak terlibat, tidak mengetahui apa-apa, ya kan? Nah ini masalahnya apa? Oleh karena beliau bingung, ya, merasa dituduh, difitnah, ya, maka beliau melakukan upaya untuk teman-teman ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, Pak Rusdi, Pak Marzuki Ali ini pernah menjadi Ketua DPR RI tahun 2009-2014 dan ketika itu masuk dalam jajaran elit Partai Demokrat. Apa sih Pak yang sebenarnya, jika kita flashback ke belakang, apa sih Pak Rusdi yang sebenarnya membuat Pak Marzuki Ali ini akhirnya mundur dari Partai Demokrat? Apakah ada ketidakcocokan dengan kepemimpinan yang sekarang atau bagaimana Pak? Oh ya, tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Beliau sekarang ini ingin fokus di tengah-tengah masyarakat, ingin mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Beliau sekarang ini kan jadi rektor, beliau jadi anggota biasa Partai Demokrat. Di tempat beliau tinggal, beliau berusaha membesarkan Partai Demokrat. Ya kan, beliau ingin anak-anak muda mengelola partai ini. Ya kan, beliau tidak pernah mengungkit masalah apapun. Tidak ada soal jabatan di pribadi beliau. Baik, jadi dia kenal Pak pribadi Pak Marzuki yang sederhana, biasa saja, orang biasa saja. Jadi Pak Marzuki Ali ini juga tidak termasuk inisiator KLB, Pak? Tidak. Ini hanya isu yang dibangun seolah-olah ada klien saya yang terlibat. Nah kan teman-teman menyampaikan ada pertemuan di hotel, ya kan? Mana fotonya kalau ada klien saya, ya kan? Tolong buktikan fotonya. Baik. Foto pertemuan lah. Jangan sampai katanya. Apalagi teman-teman ini kan tokoh bangsa. Ajarkanlah nilai-nilai yang benar. Jangan karena katanya. Buktikan. Baik Pak. Baik Pak Rusdi, kita tunggu terus kelanjutan dari laporan Anda seperti apa di Barreskrim. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Joko Chandra dituntut 4 tahun penjara terkait suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan nama Joko Chandra dari Dipo Imigrasi dan Red Notice. Terdakwa Joko Chandra mengaku ditipu dan dikorbankan oleh Jaksa Pinangki. Tuntutan 4 tahun penjara kepada terdakwa Joko Chandra berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Joko Chandra didakwa memberikan suap kepada Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung lewat Kejaksaan Agung agar putusan PK kasus pengalihan hak tagih Cesi Bank Bali dengan pidana penjara 2 tahun tidak bisa dieksekusi. Joko juga didakwa menyuap 2 jenderal polisi melalui pengusaha Tommy Sumardi. Hal ini untuk mengupayakan namanya terhapus dalam daftar red notice. Ditipu, ya kan? Mereka datang jualan ke Malaysia kepada saya. Yang proaktif itu mereka untuk melakukan serangkaian konsep, ya kan? Jadi Bapak merasa sebagai korban gitu ya Pak ya? Ya memang saya dikorbankan. Mestinya harus mereka berani menuntut bebas saya. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat di Jakarta untuk menemukan barang bukti kasus korupsi Asabri. Sebelumnya penyidik Jagung juga menyita sejumlah mobil mewah sebagai barang bukti. Beberapa tempat yang digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung antara lain perkantoran dan apartemen di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Kuningan. Penyidik Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa lukisan berlapis emas sebanyak 36 buah dari apartemen salah satu tersangka di kawasan Kuningan. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah ini, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka dari PT Asabri dan pihak swasta. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menyita sejumlah mobil mewah dari salah satu tersangka kasus Asabri dan pihak swasta Tommy Sutopo. Selain mobil mewah, puluhan bus pariwisata juga disita dari tangan para tersangka kasus Asabri. Dalam kasus mega korupsi Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah ini, Kejaksaan telah menetapkan 9 orang tersangka. Yuk. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, mewajibkan seluruh aparatur sipil negara Muslim melaksanakan salat subuh berjamaah setiap Jumat pagi. Kebijakan Wali Kota yang baru dilantik ini mulai berlaku pada Jumat 5 Maret hingga masa jabatannya berakhir 2024 mendatang. Dalam apel gabungan di halaman gedung Balai Kota pada 1 Maret lalu, Wali Kota Bukit Tinggi yang baru, Erman Safar, menyampaikan kebijakan sholat subuh berjamaah bagi ASN. Dalam instruksi Wali Kota tersebut, subuh berjamaah setiap Jumat pagi mulai dilaksanakan pada Jumat 5 Maret besok hingga tahun 2024. Pada hari pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah, Wali Kota Erman Safar juga akan menggeser jam masuk kantor dan jam masuk sekolah. Dan pemirsa, untuk mengulas peraturan ASN subuh berjamaah sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah. Selamat sore Pak Emran dan Pak Trubus. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak Wali, sebenarnya apa alasan dan latar belakang Anda mengeluarkan peraturan dan kebijakan seperti ini, Pak? Baik, jadi Bukit Tinggi adalah masyarakat yang memang menyandang nilai-nilai filosofi yang kita sebut sebagai adat syarat-syarat pendidikan Allah. Nilai-nilai ini tumbuh dan hidup dan mempengaruhi seluruh kegiatan, baik itu peraturan-peraturan dan yang akan dilakukan kegiatan apapun yang ada di Bukit Tinggi. Saya rasa bawaan kami untuk mewajibkan salat subuh berjamaah ini tidak suatu hal yang aneh dan yang baru bagi masyarakat kami, dan ini memang inilah yang diharapkan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi, kepemimpinan yang seperti kami lakukan hari ini. Baik, berarti akan Anda tuangkan dalam peraturan ya Pak, yang nanti berarti akan ada konsekuensinya jika tidak dilakukan atau jika absen ASN Muslim ini untuk sholat subuh berjamaah. Sejauh ini kami masih mencoba untuk menggali atau melihat apakah bisa untuk kita masukkan dalam ketentuan tertentu yang terkait dengan kegiatan pelayanan publik yang mengikat para pejabat ASN. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, tanggapan Anda terkait dengan aturan seperti yang akan digalakan oleh Wali Kota Bukit Tinggi ini, Pak Trubus?
Iya, sebagai sebuah kebijakan Pak Wali Kota tentu itu harus dipertimbangkan dengan aturan yang ada. Artinya selama ini kan dasar hukumnya tidak ada mengenai itu. Jadi harus dilihat dulu aturan dasar hukumnya. Yang kedua bahwa ASN ini kan fungsinya adalah melakukan pelayanan publik. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, karena fungsinya sebagai pelayanan publik, tentu kebijakan itu jangan sampai nanti malah bersifat kontraproduktif gitu. Kontraproduktif itu artinya orang yang melaksanakan ini kan jadi ya mengalami berpengaruh terhadap layanan publik itu sendiri gitu. Karena kan itu kan akan menggeser jam sekolah misalnya atau tempat menggeser layanan publik lah, itu yang harus dipertimbangkan itu, Mas. Baik, saya kembali ke Pak Ermas. Pak Ermas, apakah Anda sudah memikirkan atau sudah merancang jika memang ternyata kebijakan yang Anda akan lakukan ini, yang Anda akan galakan ini nanti justru jadi kontraproduktif buat kerjaan utama dari abdi negara ini? Pak Ermas, tahan dulu, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut, tetap bersama kami.